Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Tania Kusuma, NIM 1705164. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah yang saya buat mengenai edukasi tentang penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai strategi pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Nah, yang pertama dimulai dari pendahuluan. Dengan adanya wabah virus corona disease 19 atau bisa disebut sebagai COVID-19 yang menimbulkan bencana bagi masyarakat dan menyebabkan kasus kematian hingga ribuan orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan kehadiran wabah penyakit ini mendorong betapa pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, masyarakat perlu mengetahui bagaimana pencegahan COVID-19 dengan baik, agar tidak terjadi rasa khawatir. Maka amat disarankan untuk seluruh masyarakat ketika berpergian keluar tetap harus menggunakan masker, selalu cuci tangan, menjaga jarak, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, untuk PHBS itu sendiri dijadikan sebagai strategi pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Selanjutnya yaitu mengenai metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu waktu pelaksanaan dan teknis pelaksanaan. Dan yang kedua, tahap persiapan program. Dan yang ketiga, tahap inti. Dan yang keempat yaitu tahap evaluasi. Selanjutnya, mengenai waktu pelaksanaan dan teknis pelaksanaan. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode deskriptif kualitatif. Jumlah sampel yang diambil dari penelitian ini adalah sebanyak 110 orang dari 5 pertanyaan yang diambil dari hasil responden masyarakat, salah satunya di Kampung Sukamulya, Desa Cilirip, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, atau dari masyarakat luar. Dan untuk penelitian ini menggunakan pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner. Kemudian untuk program ini dilaksanakan secara daring melalui media edukasi poster. Untuk pelaksanaan program kegiatan ini dilaksanakan dimulai dari tanggal 27 November hingga 1 Desember 2020. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap persiapan program. Yang pertama berkoordinasi dengan dosen pembimbing lapangan atau DPL untuk membahas program yang akan dilaksanakan. Kemudian melihat kondisi di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian membuat program yang akan dibuat sesuai dengan tema yang akan diambil. Selanjutnya, membuat media sebagai alat penyampaian program tersebut, yaitu dengan membuat sebuah poster sebagai media edukasi dalam rangka pencegahan penanggulangan COVID-19 pada masyarakat yang akan dibagikan melalui sosial media. Nah, adapun persiapan untuk membuat media edukasi tersendiri, yang pertama harus mencari bahan yang akan digunakan. Setelah bahan terkumpul, kemudian lakukan koordinasi dengan guru, orang tua murid dan masyarakat setempat melalui pesan personal, pesan grup, ataupun melalui unggahan di sosial media. Dan yang terakhir yaitu membuat angket atau kuesioner. Nah, selanjutnya itu tahap inti. Nah, setelah media edukasi tersebut sudah dibuat, nah media edukasi yang berupa poster itu yang dijadikan sebagai media penyampaian edukasi pencegahan penanggulangan COVID-19 ini dapat diunggah ke media sosial, yaitu dibagikan melalui grup WhatsApp dan Instagram. Nah, untuk sistem pengunggahannya yaitu melalui grup WhatsApp orang tua murid kelas 2, melalui akun Instagram peneliti agar dapat dilihat secara luas oleh masyarakat lainnya. Nah, untuk mendukung program tersebut, peneliti pun juga menyiapkan kegiatan menempelkan poster yang sudah dicetak, kemudian ditempelkan di tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang sebagai langkah nyata dalam mengkampanyekan dan mengedukasikan masyarakat betapa pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS beserta penerapan protokol 5M. Nah, selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Nah, adapun tujuan dilaksanakan evaluasi pada kegiatan ini yaitu untuk mengamati perubahan sikap yang terjadi pada masyarakat setelah diberikan sosialisasi ini, yaitu dengan cara membagikan angket atau kuesioner kepada masyarakat yang berisi 5 buah pertanyaan. Nah, berikut ini merupakan tabel daftar pertanyaan untuk angket atau kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat. Nah, setelah melakukan evaluasi, saya akan membahas tentang hasil pembahasannya, hasil pembahasan dari hasil penelitian. Nah, pada program ini disampaikan melalui media edukasi poster. Nah, setelah melakukan program edukasi ini, masyarakat dapat mengisi angket yang sudah dibuat dan kemudian dapat
disimpulkan dari hasil angket bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap persentase pengetahuan masyarakat terhadap edukasi PHBS yang disampaikan oleh peneliti. Nah, dengan ini menunjukkan bahwa pemaparan edukasi PHBS dan 5M protokol kesehatan yang diberikan oleh peneliti dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan COVID-19. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dapat kita simpulkan ya, terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap persentase pengetahuan masyarakat terhadap edukasi PHBS yang disampaikan oleh peneliti. Sehingga perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS beserta 5M protokol kesehatan menjadi strategi yang dapat mencegah penanggulangan COVID-19 dan sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya dapat diterapkan ketika masa pandemi saja, melainkan untuk di masa yang akan datang. Maka dari itu, masyarakat akan terus dihimbau untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai upaya pencegahan penanggulangan COVID-19 karena masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penurunan angka penyebaran COVID-19. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.